Renungan Harian Katolik, Senin 21 Juli 2025. Tanda. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda dari Nabi Yunus. Matius bab 12 ayat 38 dan 39. Saudara-saudara, hidup manusia ibarat sebuah perjalanan. Ibarat perjalanan karena manusia tiada hentinya mencari dan menemukan suatu kebenaran tertinggi, kata seorang novelis. Dalam proses pencarian itu orang tak jarang mengalami kegagalan, bahkan semakin tidak memahami kenyataan yang dihadapi. Injil hari ini mengisahkan orang Farisi dan ahli Taurat yang meminta tanda dari Yesus. Yesus telah membuat banyak tanda dan mujizat yang menunjukkan bahwa Dia berasal dari Allah, tetapi para ahli Taurat dan orang Farisi masih menuntut tanda. Sampai-sampai Yesus mengeluh dan berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut tanda. Yesus tidak mau memberi tanda yang mereka minta, karena itu semua sudah jelas, tinggal membuka mata dan telinga, terlebih hati, orang akan tahu bahwa Yesus sungguh Mesias. Orang tinggal percaya. Tidak usah macam-macam dengan masih minta tanda ini atau itu. Penolakan yang dilakukan oleh Yesus bukanlah tanpa alasan. Yesus menolak memberikan tanda karena Ia melihat kebebalan hati dalam diri mereka. Pada kisah-kisah Injil sebelumnya, kita menemukan bahwa Yesus telah melakukan karya-karya agung bagi mereka, mengusir setan, mengajar dengan penuh wibawa, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Kiranya karya-karya Yesus tersebut sudah cukup menjadi tanda dan bukti bahwa Dia adalah Mesias yang diutus Allah. Yesus menjawab mereka bahwa tidak ada tanda lain yang diberikan selain tanda Nabi Yunus. Bagi orang Niniwe, Nabi Yunus merupakan tanda dari Allah dan mereka percaya bahwa kata-kata yang diucapkan Nabi Yunus merupakan sabda yang berasal dari Allah. Sementara itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat gagal mengenal Yesus sebagai tanda yang berasal dari Allah. Orang Niniwe mengenal Yunus sebagai utusan Allah. Ratu dari selatan yang adalah kafir jauh lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat yang adalah orang beragama, karena orang kafir mengenal kebijaksanaan Allah di dalam diri Salomo. Yesus yang berada di tengah mereka lebih besar dari Yunus dan Salomo. Namun orang Farisi dan ahli Taurat gagal mengenalnya dan menolak kebenaran yang sudah ada di depan mata, yaitu Yesus sendiri. Karena itu, pada akhir zaman mereka akan dihukum karena tidak mengimani Dia. Mungkin kita pun sering meminta bukti atau tanda dari orang-orang yang ada di dekat kita, kendati bukti atau tanda itu sudah ditunjukkan lewat aneka perbuatan baik. Dalam hal iman, mungkin kita juga masih ragu-ragu akan siapa Yesus. Seperti orang Niniwe dan ratu dari selatan itu, kita harus segera mendengar hikmat terbesar dari Allah, yakni juru selamat kita sendiri. Yesus meminta kita untuk cerdas membaca tanda-tanda zaman.
Kita hendaknya terbuka untuk melihat segala peristiwa dalam hidup kita dalam terang keselamatan Yesus. Dalam setiap peristiwa hidup kita, Tuhan hendak menyampaikan sesuatu yang perlu bagi keselamatan jiwa kita. Mengenal dan percaya kepada Yesus yang hadir dibutuhkan kerelaan untuk bertobat. Bertobat berarti mengubah cara hidup kita secara total. Pertobatan harus terjadi saat ini. Kita tidak boleh menunda pertobatan atau bahkan merasa diri tidak perlu lagi membarui diri. Kesombongan rohani pun dapat menghalangi kita untuk sampai pada pertobatan. Kerendahan hati sangatlah membantu untuk membangun sikap tobat yang benar di hadapan Allah. Pertobatan itu dimulai dengan mempercayai mereka yang mencintai kita. Dengan itu, kita akan tahu bahwa keyakinan lebih perkasa ketimbang bisikan kenyataan. Bukankah Yesus telah bersabda, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya"? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan Yesus, semoga hati kami terbuka untuk melihat tanda-tanda kehadiran-Mu yang menyelamatkan dalam setiap peristiwa hidup yang kami alami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.